Kita berjumpa lagi di program Radar Sulteng, yaitu bahas berita, atau kami menyingkat dengan kata BABE. BABE bukan berarti BABE di Jakarta sana, tapi itu adalah singkatan dari bahas berita. Berita-berita yang kita bahas itu merupakan berita headline atau berita utama yang sudah diterbitkan di harian Radar Sulteng. Nah, kali ini saya sudah dengan kawan Ujang Suganda yang merupakan wartawan Biro Donggala. Nah, Radar Sulteng sudah menerbitkan berita terkait dengan polemik pelantikan 31 pejabat di Kabupaten Donggala. Kemudian setelah dilantik oleh PJ Bupati Donggala Rifani, Bapak Rifani Muhammad Rifani, kemudian berpolemik ditanggapi oleh Bupati baru, Bupati Vera Laruni, tapi itu ditanggapi melalui bukan humas ya? Juru bicara. Iya. Nah, bagaimana ceritanya ini barang ini jangan sampai bisa mencuat begitu menjadi polemik? Yang Ujang tahu di Donggala, karena ini wilayahnya Ujang ini. Jadi ini berawal dari surat BKN. Surat BKN. Instruksi untuk mencabut SK pelantikan 31 pejabat di zaman mantan PJ Bupati Donggala, Pak Rifani. Waktu itu kan telah dilakukan pelantikan terhadap 31 pejabat di lingkungan Pemda Donggala. Nah, ini yang menjadi persoalan utamanya, bahwa pelantikan itu tidak mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Ya. Nah, jadi setelah itu mencuat, kemudian saya coba lakukan konfirmasi ke Pak PJ, mantan PJ. Ya, jadi kami mendapat untuk saat ini ada 2 versi. Setelah kita wawancara langsung kita minta keterangan kepada PJ, bahwa pelantikan itu telah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Dibuktikan dengan nomor sekian-sekian, saya tidak hafal apa panjang nomornya. Iya. Nanti lengkapnya baca di Radar Sulteng. Tapi pada dasarnya kita ingin tahu cerita ini barang jadi polemik di Donggala sejak hadirnya Bupati baru ini. Terus saya lanjut tadi. Menurut keterangan dari Pak Rifani, dari 50 nama pejabat yang diusulkan ke BKN untuk dilakukan pelantikan itu, hanya 40 orang yang mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Nah, 40 orang lagi ini kan terbagi lagi. 20 orang mendapat pertimbangan teknis, dapat dipertimbangkan, sedangkan sisanya tidak dapat dipertimbangkan. Intinya, menurut Pak PJ dalam keterangannya, 40 orang itu mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Berarti sisanya tidak dapat? Ya, 10 orangnya tidak. Nah, ini versinya Pak PJ ya, berdasarkan keterangannya Pak PJ kemarin. Kemudian kalau dari pihak Bupati, Ibu Vera, kemudian kemarin itu bagaimana dia bisa sampai mengeluarkan statement? Adakah bukti bahwa memang 31 pejabat yang dilantik ini memang dari BKN ada suratnya kah? Tidak? Iya, ada suratnya dari BKN. Itu menjadi dasar Bupati Vera melalui juru bicara itu mau menganulir begitu? Mau dievaluasi, mau dievaluasi karena 31 pejabat itu katanya tidak mendapatkan pertek dari BKN. Memang dasarnya dari surat dari BKN. Tapi setelah kita konfirmasi ke Pak PJ, makanya saya bilang ini ada 2 versi ini. Menurut Pak PJ, mantan PJ ini, bahwa ada perteknya. Kemudian di samping itu kan biasanya pelantikan memang secara prosedur itu harus mendapatkan izin dari Mendagri. Dan juga gubernur kan Mendagri. Menurut Pak PJ itu sudah dilakukan dan sudah ada surat tertulis izin dari gubernur dan Mendagri. Jadi Pak PJ menanggapi bahwa ini sudah ada persetujuan dari gubernur dan Kemendagri, tidak ujuk-ujuk dia mau melantik kalau tidak ada dasarnya ini. Ini menurut versi PJ. Versi PJ. Memang prosedurnya seperti itu, harus ada izin memang. Harus ada izin. Baru bisa melantik. Nah, itu tadi yang menarik, Jang. Perkembangannya selanjutnya bagaimana nih dari Bupati sendiri? Setelah kita menurunkan ini, adakah semacam kantor lagi dari pihak Bupati? Masih saya sementara coba konfirmasi lagi ke Sekretaris Kabupaten, Pak Sekda, terkait surat-surat ini yang maksudnya yang dari BKN. Nanti kita akan terbitkan di hari apa nih? Selasa. Iya,
Kita kumpul datanya dulu biar berita ini ada endingnya lah seperti apa. Kita Karena masih ada 2 versi ini. Oke. Jadi nanti kita coba kumpul kembali termasuk surat-surat dari BKN itu. Kan itu kan bukan rahasia negara sebenarnya. Ada yang bisa dibuka untuk umum kan. Ya. Iya. Nah itu juga yang menarik, Jang. Ini bukan pernyataan langsung dari Bupati kan, tapi dari juru bicara. Iya, ada beberapa media yang memuat terkait polemik ini melalui juru bicara. Juru bicaranya. Itu juru bicara Bupati. Bagaimana ini? Apakah juru bicara saat apa namanya? Masih tim sukses atau juru bicara Bupati? Karena setahu saya di dalam pemerintahan itu yang menjadi juru bicara itu adalah Humas. Iya. Nah, ini yang memberi keterangan sudah dikonfirmasi ke Bupati yang baru ini bahwa memang benar saya menyampaikan itu atau saya memerintahkan jubir. Belum ada ya? Kalau untuk saya belum ada konfirmasi terkait juru bicara itu. Tapi memang sepengetahuan saya pernah baca surat edaran dari Mendagri bahwa juru bicara Bupati itu adalah Humas dalam Humas ya. Juru bicara Bupati itu Humas. Cuma kemarin memang sempat dipertanyakan juru bicara kayaknya bukan orang Humas, ini orang non pemerintahan ini, orang dari luar. Setelah saya lihat, oh iya memang, mohon maaf ini yang jadi juru bicara itu setahu saya Pak. Tim sukses. Oh, mantan tim sukses ya, juru bicara yang dari dulu awalnya menjadi tim kampanye begitu. Iya. Juru bicara kandidat, kemudian memberikan keterangan ini. Dari Humas sendiri sudah ada pernyataan resmi kah yang mewakili pemerintah? Belum ada. Terkait polemik ini tidak ada pernyataan dari Humas sebagai juru bicara. Belum ada. Nah, oke. Baik. Terima kasih Ujang atas informasinya. Kita akan coba mendalami nanti informasinya ini seperti apa sebenarnya polemik ini. Termasuk dibenarkan tidakkah ya juru bicara memberikan keterangan mewakili Bupati. Kalau dari pemerintahan ya, karena ini sudah di luar. Iya, kalau dari pemerintahan, kalau saya lihat baca dalam surat edaran Mendagri itu juru bicara Bupati Humas. Ya, tapi yang sempat dimuat bahwa juru bicara itu saya lihat bukan orang Humas, tapi orang dari luar dan eksternal berarti. Iya, eksternal ya, gitu. Apalagi kan sekarang gubernur sudah bilang atau juga presiden tidak ada diangkat tenaga ahli ya. Tidak akan ada lagi itu. Jadi ya nanti kita lihat bagaimana prosedurnya. Siap. Tapi yang jelas Bupati Donggala ini saya lihat gebrakannya luar biasa. Di media. Iya. Banyak menyoroti kemarin wakil bupatinya juga menyebut tidak ada aset daerah mau ditertibkan. Iya. Kemudian ada juga wakil bupati bilang meminta aset daerah dikembalikan oleh mantan pejabat. Mantan pejabat Donggala harus mengembalikan, itu penegasan dari wakil bupati. Siap. Ya, kemudian saya lihat juga wakil bupati menyatakan bahwa kontraktor ya. Jangan ada kontraktor yang main-main dengan kebijakan-kebijakan di Donggala. Siap. Nah, ini tegasin, ini yang diharapkan masyarakat Donggala. Menyambung hal itu juga Bupati Vera juga sudah menegaskan ini khususnya terhadap ASN ini. Tidak boleh ada ASN yang ikut dalam tanda kutip main proyek. Oke, kita catat itu. Tidak boleh main proyek. Jadi ini penegasan dari Bupati Vera. Tidak ada. Untuk membersihkan, mohon maaf, oknum-oknum mungkin yang terindikasi ikut terlibat dalam main proyek. ASN. Tapi kalau orangnya orang bupati atau bupati belum masih nokop. Kemudian ada satu gebrakan dari Bupati Vera dalam 100 hari kerja ini, beliau membuat Bupati Vera dengan Pak Taufik ini membuat sebuah terobosan platform lapor bupati. Jadi ini layanan lebih ke pengaduan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa lapor ke, ada nomor kontak di situ juga tersedia. Jadi ada apa-apa masyarakat bisa langsung lapor itu. Nah, ini jadi pertanyaan juga nanti nih. Apa langsung nomor bupati, wakil bupati, atau ada admin lagi? Saya rasa ini ada admin. Tidak mungkin nomor pribadi ini. Jadi ya bagus terobosannya, kita apresiasi. Semoga ini tidak hanya laju bagas di awal-awal. Setelah di tengah-tengah nanti mulai meredup. Yang dinantikan masyarakat Donggala adalah pembangunan yang lebih baik, keterwakilan masyarakat terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pimpinan terbaru ini. Siap. Terima kasih Jang atas waktunya. Sama-sama, Kak.
Nanti kita akan bahas lagi informasi lain di berita-berita headline yang sudah diterbitkan Radar Sulteng dengan isu-isu terkini khususnya di headline Radar Sulteng. Jadi terima kasih untuk pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di program berikutnya di Bahas Berita, bukan baca berita, Bahas Berita di Radar Sulteng. Tetap di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.